Jamaah yang berbahagia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad artinya sungguh, aflaha asal katanya falaha, itu ada di kalimat adzan. Hayya 'alas shalah, satu lagi hayya 'alal falah. Falah artinya kemenangan, falah artinya keberuntungan, falah artinya kesuksesan. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Kalau kita rangkai, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, sungguh sukses orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, standar kita terhadap kesuksesan manusia kira-kira sama atau beda? Beda. Standar A dengan standar B tentang kesuksesan itu berbeda-beda. Misal, ditanyalah kepada si A, namanya si Amran, Pak Amran, menurut Bapak siapa orang yang sukses? Si Amran menjawab, orang yang sukses menurutku adalah orang kaya. Karena kalau dia kaya, mudah mengurus semuanya. Kalau dia kaya, itulah menurut saya orang yang sukses. Ditanya sama si B, namanya Pak Burhan. Pak Burhan, menurut Bapak siapa orang yang sukses? Standar dia beda lagi. Orang yang sukses menurutku adalah orang yang ada jabatan. Karena kalau ada jabatan, uang pun datang. Kalau ada jabatan, orang pun menghormati kita. Standar Bapak Burhan. Ditanya sama si C, namanya Pak Chandra. Pak Chandra, menurut Bapak siapa orang yang sukses? Beda lagi jawaban dia. Orang yang sukses menurutku adalah orang-orang yang menyekolahkan anak sampai sarjana dan S2. Karena walaupun dia susah, anaknya sukses semua, itulah menurut saya orang yang sukses. Standar dia beda. Ditanya sama si D, namanya Ibu Desi. Bu Desi, menurut Ibu siapa orang yang sukses? Jawaban dia, orang yang sukses menurutku adalah orang yang punya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Apa gunanya kaya kalau suami selingkuh? Apa gunanya jabatan ada kalau anak berperangai? Apa gunanya pendidikan anak tinggi kalau mereka tak mengingat kita? Menurut saya, standar kesuksesan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ditanya sama si E, namanya Bu Erna. Bu Erna, menurut Ibu siapa orang yang sukses? Beda lagi jawaban dia. Orang yang sukses menurutku orang yang dihargai masyarakat. Maksudnya standar keberhasilan kesuksesan menurut manusia pastilah beda, tidak mungkin sama. Tapi siapa orang yang sukses menurut Al-Quran? Ini yang kita kaji. Ayat kedua, alladzina hum fi sholatihim, bukan sahur, khoshi'un. Kalau sahur beda ayat itu. Siapa orang yang sukses? Ciri pertama, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Pertanyaannya, apa itu khusyuk Pak Ustaz? Kemarin ini kita kaji setengah. Khusyuk maknanya tenang karena takut. Normal, kalau kita sedang takut, apakah hati kita tenang? Tidak. Kalau kita tenang, apakah kita masih merasa takut? Tidak juga. Tapi khusyuk artinya takut, tenang karena takut. Apa maksudnya? Ketenangan hati yang bermuara kepada ketenangan anggota badan karena sebab takut kepada Allah, itulah yang disebut dengan khusyuk. Nanti orang nanya, apa itu khusyuk? Ketenangan hati yang bermuara kepada ketenangan tangan, ketenangan mata, ketenangan pikiran karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz, bagaimana cara biar kita khusyuk? Imam Al-Ghazali menyebutkan ada beberapa. Yang pertama, hudurul qalbi, hadirkan hati, sadarkan jiwa bahwa saya butuh Allah. Allah tidak butuh dengan saya. Kalau kesadaran itu tumbuh di hati kita sebelum sholat, maka lahirlah kehusukan. Saya yang butuh dengan Allah. Hadirkan hati bahwa kita butuh dengan Allah, Allah tidak butuh dengan kita. Yang pertama. Yang kedua, muraqabah
biar kita khusus sholat. Muraqabah artinya merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita merasa diawasi Allah, maka lahirlah kehusukan di hati. Surat An-Nisa, urutan surat yang keempat, nomor ayat yang pertama. Innallaha, di ujung ayat ya, Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu mengawasimu dimanapun engkau berada. Kalau kita merasa diawasi, maka lahirlah kehusukan. Manakah Anda Pak Ustaz bahwa orang merasa diawasi Allah? Tak beda ibadah dia waktu sendiri, waktu sedang ramai-ramai, itu bertanda merasa diawasi oleh Allah. Kalau masih berbeda waktu kita sendiri, waktu ramai-ramai, ada something wrong, sesuatu yang salah di hati kita. Contoh, Ibu, sholat zuhur sunnah atau wajib? Wajib. Sholat Idul Fitri mana lebih bagus? Bukanlah Ibu sholat Idul Fitri atau sholat zuhur? Padahal sama-sama sholat kan? Kenapa kita membeda-bedakan? Jadi ini sebagai contoh, salah satu contoh muraqabah. Tak berbeda kita waktu sendiri sholat, waktu sedang ramai-ramai. Muraqabah akan melahirkan kehusukan. Yang ketiga, supaya kita khusyuk, zikrul maut, ingat dengan mati, seolah-olah ini sholat yang terakhir kita lakukan. Tadi kita sudah sholat subuh, alhamdulillah. Apa ada jaminan nanti masih sholat Jumat? Tentu kita hanya bisa berharap. Ada nggak dalilnya Pak Ustaz? Mengingat mati akan menambah kehusukan? Ada. Nama suratnya Al-Baqarah. Urutan surat yang kedua, nomor ayat 45-46. Apa kata Al-Quran? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Bagaimana dia khusyuk? Lanjutan ayatnya, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka berkeyakinan dalam hati bahwa kelak mereka akan menjumpai Allah, bahwa kelak mereka akan dikembalikan kepada Allah. Sadar bahwa kita akan meninggal, sadar seolah-olah ini sholat yang terakhir akan melahirkan kehusukan di hati kita. Sebut perumpamaan, Bapak Ibu. Kalau kita baru datang ke Mekah, ada tawaf pertama. Apa namanya? Tawaf kudum baru sampai. Ketika kita mau pulang, ada lagi tawaf. Apa namanya? Tawaf wada. Wada artinya perpisahan. Kenapa tawaf wada banyak orang yang menangis? Pikiran dia satu, jangan-jangan inilah yang terakhir saya di sini. Bisa saja besok dana masih ada, tapi kesehatan tak mumpuni. Atau bisa saja saya sehat walafiat, tapi dana tidak punya. Atau bisa saja tidak sehat sekaligus tidak punya dana. Jangan-jangan inilah yang terakhir saya berkunjung ke Ka'bah. Itulah yang melahirkan orang menangis ketika tawaf wada. Sama dengan sholat, kalau kita sadar seolah-olah ini sholat yang terakhir kita lakukan, maka yang terjadi di hati kita adalah kehusukan dan fokus dengan ibadah. Mana buktinya? Ketika kita sakit dan kita berpikir, jangan-jangan sakit inilah yang membawa saya kepada kematian waktu ibadah. Kira-kira khusyuk tidak? Khusyuk. Ini zikrul maut, ingat dengan Nabi, melahirkan kehusukan. Yang keempat, fahmul ma'ani, fahami dengan apa yang diucapkan. Maafkan saya Bapak Ibu, terkadang ketika imam membaca ayat, pikiran kita pun malah lengkuan kemana-mana. Bahkan kalau mata terbuka, ayat panjang yang dilakukannya mengabsen kait sarung yang di depannya. Walimor, gajah duduk, atlas, BHS, tak ada merek punya baik-baik. Kenapa ini bisa terjadi? Karena imam membaca ayat dengan khusus dan fokus, tapi kita tak paham apa yang
paham. Kita usulkan memang. Tapi kalau bahasa Arab pun kadang tak mengerti dengan apa yang diucapkan. Yang kelima, bagaimana cara biar kita khusyuk sholat? Zikru ba'da sholat, zikir sehabis sholat. Maka dalam Al-Quran surat An-Nisa, apa namanya? Urutan surat keempat, nomor ayat yang ke-103. Fa'idha qadaitum sholat, apabila engkau selesai sholat, fazkurullah, berzikirlah, ingat nama Allah, qiyama, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'uda, baik dalam keadaan duduk, wa ala junubikum, baik dalam keadaan berbaring. Poinnya, siapa orang mukmin yang beruntung? Ciri pertamanya yang harus kita miliki biar kita menjadi orang mukmin yang beruntung menurut standar Al-Quran, khusyuk dalam sholatnya. Bagaimana biar khusyuk sholat? 5 inilah kita lakukan. Yang pertama, hadirkan hati bahwa kita butuh dengan Allah. Yang kedua, muraqabah, merasa kita sedang diawasi oleh Allah, sedang merasa diawasi. CCTV kita semakin baik, koronlah merasa diawasi Allah. Yang ketiga, apa Ustaz? Zikrul maut, ingat dengan hati seolah-olah ini sholat yang terakhir kita lakukan. Yang keempat, kita berusaha memahami apa yang kita ucapkan. Yang kelima, zikir kita sehari sholat. Terserah mau zikir sir masing-masing atau zikirnya jahar yang jelas. Yang paling kita tadi jahar namanya. Subhanallah, subhanallah, jahar. Ada sebagian masjid sir kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sir namanya. Dua-duanya